Halo Lur, kembali lagi bersama channel Teluk Fish, channel yang membahas seputaran ikan hias dan juga budidaya ikan konsumsi. Nah, pada kesempatan sore ini saya akan berbagi sedikit cerita, pastinya mengenai tentang budidaya ikan patin yang ada di kolam terpal, terutama dalam masalah pakan. Ya, kita tahu harga pakan sekarang di pasaran sangat tinggi. Di daerah saya satu karung kisaran 430.000 per karungnya, per saknya. Bagaimana di daerah teman-teman? Apakah tinggi juga harganya? Ya, kita pasrah saja begitu ya. Bicara masalah pakan, tentunya pakan inilah yang menjadi beban berat bagi pembudidaya. Apalagi dengan kita yang modalnya pas-pasan. Maka dari itu kita dituntut untuk pintar-pintaran lah mengakali masalah pakan untuk ikan kita. Nah, pada video ini saya sedang mengambil salah satu tanaman air, yaitu tanaman azolla, yang dimana tanaman paku-pakuan ini bisa kita budidayakan sendiri. Sebenarnya tanaman pakuan ini memang wajib kita pelihara. Selain untuk pakan ikan, bisa juga digunakan untuk pakan ternak. Tumbuhan azolla memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi, sekitar 23% sampai dengan 30%. Untuk budidaya tanaman azolla ini pun tidaklah susah. Ya, teman-teman bisa lihat itu kolam azolla saya ukuran 2 meter kali 2 meter setengah. Nah, dengan kedalaman sekitar 30 cm. Mungkin di video berikutnya akan saya buatkan video khusus untuk budidaya tanaman azolla. Nah, ini dia penampakannya Lur, penampakan tanaman azolla yang siap kita berikan ke ikan patin kita. Dalam video ini saya sedang memberikan ikan patin saya pelet. Nah, cuman disinilah keuntungan dari tanaman azolla tadi. Artinya begini. Jadi misalkan saya memberi peletnya misalnya 1 ember penuh sebelum ada tanaman azolla. Nah, dengan ada tanaman azolla, saya bisa menekan pengeluaran pakan. Ya, sedikit berhemat lah ceritanya. Untuk pemberian pakan patin saya, yang terlebih dahulu biasa saya berikan adalah pelet. Nah, kemudian baru disusul dengan pemberian azolla. Pelet yang saya berikan biasanya saya bibis terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman paham dengan cara pembibisan, yaitu dicampur dengan air, diaduk merata, kemudian didiamkan sekitar 20-30 menit. Setelah teksturnya sedikit kenyal-kenyal begitu ya. Nah, di saat itulah kita berikan kepada ikan patin kita. Salah satu fungsi pembibisan pakan adalah pakan mudah dicerna oleh ikan. Pakan tidak mengembang di usus dan juga dapat meningkatkan kadar protein yang ada di dalam pakan. Sehingga pencernaan ikan kita sehat, kemudian nafsu makan ikan pun meningkat. Setelah pemberian pakan pelet, nah ini saya susul dengan pemberian azolla tadi yang sudah kita panen di kolam terpal kecil tadi. Nah, teman-teman bisa melihat respon dari ikan patin yang ada di kolam terpal saya terhadap azolla. Responnya bagus. Nah, biasanya kalau ditinggal 1 atau 2 jam, biasanya ini azollanya sudah habis dimakan oleh patin saya yang ada di terpal ini. Apalagi memang ikan patin saya ini memang dari kecil saya berikan azolla, jadi mereka sudah terbiasa. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali memberikan azolla, teman-teman bisa coba budidaya dulu azollanya. Kemudian biasanya caranya saya berikan pelet berbarengan atau bersamaan dengan azollanya. Jadi kita biasakanlah ikan kita ini untuk mau makan azolla. Nanti pun lama kelamaan pasti mau lah, percaya aja guys. Nah, jadi begitu ya guys ya, cerita sharing-sharing saya, pengetahuan saya tentang azolla, nah, kemudian pakan alternatif untuk ikan patin. Nah, bagi teman-teman yang memelihara ikan patin memang wajib ya,
wajib kita budidayakan ajola ini sebagai pakan tambahan untuk peliharaan kita. Sebenarnya masih banyak pakan-pakan alternatif untuk ikan patin. Cuman di sini saya lebih memilih untuk menggunakan ajola dikarenakan memang respon ikan terhadap ajola sangat bagus, kemudian kualitas air terjaga, ikannya sehat-sehat. Maka dari situlah saya berani meyakinkan teman-teman untuk memberikan ajola sebagai pakan alternatif tambahan ikan patin. Karena memang inilah kenyataan yang saya lakukan dan saya jalankan selama memelihara ikan patin yang ada di terpal ini. Di sini pun saya masih belajar sama seperti teman-teman. Jadi untuk yang sudah paham, yang sudah berpengalaman dalam budidaya ikan patin, yang tidak salahnya kita berbagi karena berbagi tidak rugi. Oke, Lur. Silakan tulis komentar di video ini supaya kita dapat saling berbagi pengalaman cara-cara dalam budidaya ikan patin agar kita bisa sukses bersama-sama. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan kemudian aktifkan loncengnya agar kalian tahu pemberitahuan video terbaru dari Teluk Fish. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Salam budidaya.